Makroekonomi meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu ada 3 topik utama untuk penelitian makroekonomi. 1. Teori-teori mengenai makroekonomi biasanya berhubung dengan fenomena keluaran, pengangguran, dan inflasi. Di luar teori makroekonomi, topik-topik tersebut juga sangatlah penting untuk semua agen ekonomi termasuk pekerja, konsumen, dan produsen. Pengeluaran dan pendapatan. Keluaran nasional ialah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang sudah ditentukan. Semua yang diproduksi dan dijual menghasilkan pendapatan. Keluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan produk domestik bruto atau PDB atau salah satu akun nasional. Ekonomi yang tertarik dengan kenaikan keluaran jangka panjang akan mempelajari pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, akumulasi, dan model lainnya, serta pendidikan yang lebih baik dan modal manusia. Semuanya akan berujung pada keluaran ekonomi lebih besar di selama perjalannya waktu, tetapi keluaran tidak selalu naik secara konsisten. Siklus bisnis bisa menyebabkan penurunan keluaran jangka pendek yang disebut resesi. Ekonomi, kebijakan ekonomi makro yang bisa mencegah ekonomi anjlok ke jurang resesi dan akhirnya bisa memacu pertumbuhan jangka panjang dengan lebih cepat. Pengangguran. Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan. Yang di dalam angka kerja, angkatan kerja yang membutuhkan pekerja yang aktif mencari kerja, orang-orang pensiunan, mengejar pendidikan, atau yang tidak mendapat dukungan mencari kerja. Oleh karena ketidak prospek saja, tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Pengangguran sendiri bisa dibagi menjadi beberapa tipe yang semuanya berkaitan dengan sebab yang berbeda pula. 1. Teknologi klasikal. Terjadi ketika gaji karyawan terlalu tinggi sehingga pengusaha tidak berani memperkerjakan karyawan lebih dari yang sudah ada. Gaji bisa menjadi terlalu tinggi karena peraturan upah minimum atau adanya aktivitas serikat pekerja. 2. Pengangguran friksional terjadi apabila lowongan pekerjaan untuk pekerja tetapi waktu untuk mencarinya menyebabkan adanya periode di mana si pekerja tersebut menjadi pengangguran. 3. Pengangguran struktural meliputi beberapa jenis penyebab pengangguran termasuk ketidakcocokan antara kemampuan pekerja dan kemampuan yang dicari oleh pekerjaan yang ada. 4. Pengangguran besar-besaran bisa terjadi ketika sebuah ekonomi yang mengalami masa transisi industri dan kemampuan para pekerja menjadi tidak terpakai. Walaupun ada beberapa jenis pengangguran yang selalu saja mau bagaimanapun keadaan ekonomi pada saat itu, pengangguran signifikan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan. Hukum Owen menunjukkan hubungan empiris antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Versi asli dari hukum Owen menyatakan bahwa 3% kenaikan keluaran ekonomi akan mengakibatkan 1% penurunan harga pengangguran. Inflasi dan deflasi. Kenaikan harga umum di sebuah ekonomi disebut dengan inflasi. Ketika harga menurun, maka terjadi deflasi. Ekonomi mengukur perubahan harga ini menggunakan indeks harga. Inflasi bisa terjadi ketika suhu ekonomi menjadi terlalu panas dan tumbuh terlalu cepat. Mirip dengan ini, ekonomi yang merosot bisa mengakibatkan deflasi. Menurunkan inflasi bisa mengakibatkan bertambahnya ketidakpastian dan konsekuensi negatif lainnya. Deflasi bisa menurunkan keluaran ekonomi. Perubahan pada tingkat harga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa pergerakan tingkat harga itu berhubungan langsung dengan penawaran uang. Fluktuasi jangka pendek bisa juga berhubungan dengan faktor manometer.
tetapi perubahan pada permintaan agregat dan penawaran agregat bisa juga mempengaruhi tingkat harga. Model ekonomi makro, permintaan agregat dan penawaran agregat. Model ADAS telah menjadi model paduan standar untuk menjadikan ekonomi makro. Model ini menunjukkan indeks harga dan indeks keluaran aktual di titik temu pada permintaan agregat dan penawaran agregat. Kurva permintaan agregat yang menandai ke bawah penandaan bahwa banyak keluaran yang diminta pada tingkat harga yang lebih mudah atau lebih rendah. Kurva menandai ke bawah ialah hasil menjadi karena 3 efek: efek Pigot, efek Keynes, dan efek ekspor bersih. Kedua, ada model ISLM. Munculnya titik equilibrium tentang suku bunga dan pengeluaran diberikan oleh equilibrium di dalam pasar barang dan uang. Pasar barang diwakilkan oleh equilibrium antara investasi dan tabungan, dan pasar uang diwakilkan oleh penawaran uang dan preferensi likuiditas. Kurva IS termasuk oleh titik-titik di mana investasi berdasarkan suku bunga setara dengan tabungan berdasarkan keluaran. Model ISLM seringkali digunakan untuk mendemonstrasikan efek dari kebijakan manometer dan fiskal. Buku teks seringkali digunakan model ISLM, tetapi model ini tidak menunjukkan kompleks dari model-model ekonomi makro modern. Meskipun begitu, model-model modern ini masih tetap memiliki relasi yang sama dengan ISLM. Pendekatan analitik. Pembedaan tradisional adalah dua pendekatan berbeda ke ekonomi. Ekonomi Keynesian memusatkan pada permintaan, dan ekonomi sisi penyediaan atau neoklasik akan memusatkan pada persediaan. Keduanya tidak bisa berjalan sendiri, namun hanya permasalahan pada penekanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen, produsen, serta penentuan harga pasar dan kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Artinya, ilmu ini mempelajari implikasi dari pola tindakan manusia terhadap pemanfaatan dan distribusi barang dan juga jasa. Dengan ilmu ini, kita bisa mengetahui bagaimana antara barang yang satu dengan barang yang lainnya memiliki nilai yang berbeda-beda, tentunya dengan memperhatikan aspek permintaan dan juga penawaran. Menurut beberapa ahli ekonomi, mereka memiliki beberapa pendapat yang berbeda-beda. Contohnya, menurut Adam Smith, ekonomi mikro atau mikroekonomi adalah adalah subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional, sehingga memungkinkan para pelaku ekonomi mempertimbangkan hal-hal yang rasional dan dalam pengambilan keputusan. Kemudian menurut Marshall dan Pigot, mikroekonomi atau ekonomi mikro adalah suatu tingkat mobilitas tinggi dalam pasar yang memungkinkan pelaku ekonomi dapat menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada pada pasar tersebut. Yang ketiga adalah menurut David Ricardo. Menurut David Ricardo, ekonomi mikro adalah suatu kondisi di mana pelaku ekonomi telah mengetahui seluk-beluk dari pasar tersebut. Kemudian yang terakhir, menurut Sadono Sukirno, ekonomi mikro atau mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan juga perusahaan, serta dapat menentukan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Kemudian setelah kita mengetahui tentang pengertian dari ekonomi mikro,
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan dari ekonomi mikro. Sebenarnya ada dua tujuan dari ekonomi mikro. Yang pertama adalah menganalisis dan memberikan penjelasan secara teoritis mengenai kegagalan pasar yang tidak berhasil memproduksi hasil yang efisien. Yang kedua, bisa membantu menganalisis mekanisme pasar sebagai pembentuk harga barang dan jasa yang diperjualbelikan. Untuk melakukan analisis ekonomi mikro, kita bisa menggunakan 3 teori, yaitu yang pertama adalah teori harga, yang kedua teori produksi, dan yang ketiga adalah teori distribusi. Yang pertama, teori harga. Teori ini berusaha untuk memahami bagaimana harga itu ditentukan. Analisisnya, harga terbentuk karena adanya interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Yang kedua adalah teori produksi. Teori ini berusaha menguak tentang proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi menjadi hasil produksi. Untuk melakukan penciptaan terhadap suatu hasil produksi, yaitu barang dan jasa, dibutuhkan adanya sumber daya. Yang ketiga adalah teori distribusi. Teori distribusi bisa digunakan untuk menganalisis permasalahan ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, bunga pemilik modal, dan keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Setelah mendapatkan penjelasan tentang pengertian beserta teorinya, mungkin kita masih belum mengerti jelas bagaimana contoh tindakan ekonomi mikro yang ada di masyarakat saat ini. Berikut adalah contoh kegiatan ekonomi mikro di masyarakat. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Permintaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh konsumen. Faktor-faktor permintaan dipengaruhi oleh harga barang, tingkat pendapatan konsumen, selera konsumen, dan perkiraan harga di masa yang akan datang. Sementara penawaran sendiri dilakukan oleh pihak produsen ataupun penjual. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan ke konsumen. Penawaran sendiri dipengaruhi oleh biaya produksi, harga barang, sampai penggunaan teknologi dalam proses produksi. Kemudian yang kedua adalah perilaku konsumen dan juga produsen. Dalam melakukan pembelian, tentu konsumen memiliki pertimbangan tersendiri untuk mencari, memilih, dan menggunakan barang yang dibelinya. Antara konsumen satu dan konsumen yang lainnya, tentunya mereka memiliki perilaku yang tidaklah sama atau berbeda-beda. Sedangkan perilaku produsen adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan dan diterima oleh pasar. Tujuannya tentu saja untuk meraup keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah harga. Harga sendiri adalah suatu nilai yang disematkan ke dalam barang dalam bentuk uang. Fungsi harga tentunya untuk mengukur nilai dari barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga yaitu pertama adalah kondisi perekonomian, permintaan, dan juga biaya produksi dari barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pasar. Pengertian pasar secara fisik tentu saja sebagai tempat bertemunya penjual dan juga pembeli, tempat terjadinya interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Tapi pasar juga memiliki fungsi lain yang lebih penting di perekonomian, yaitu menetapkan harga, mengorganisir proses produksi, mendistribusikan barang, dan menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Selain ekonomi mikro, tentu kita juga sering mendengar tentang ekonomi makro. Namun saya tidak akan membahas tentang ekonomi makro karena ekonomi makro sudah dijelaskan oleh teman saya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaannya. Untuk perbedaannya sendiri nanti akan saya sebutkan di sini. Silakan kalian baca dan mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Ilmu ekonomi deskriptif bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata yang relevan dengan suatu permasalahan ekonomi.
Ekonomi deskriptif juga diartikan suatu pandangan dari kondisi ekonomi yang akan terjadi dengan sifat ekonomi sebelumnya, serta pengaruh yang mempengaruhi perubahan tersebut. Sekaligus, teori ekonomi ini juga memberikan informasi tentang sifat utama dari sistem ekonomi dan apa yang menjadikan berfungsinya ekonomi itu. Ekonomi deskriptif juga memaparkan kehidupan ekonomi pada masa-masa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada tahun 70-an dan ekonomi Jepang pada pasca Perang Dunia II. Ciri-ciri ekonomi deskriptif terdiri dari nyata, faktual, bukan rekayasa, memiliki instrumen seperti grafik, kurva, dan lain-lain. Teori ekonomi adalah bagian ilmu ekonomi yang menjelaskan mekanisme kegiatan ekonomi. Teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ilmu ekonomi tentang moneter. Dalam mengelola perekonomian suatu negara, pemerintah melakukan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengarahkan perekonomian bangsa. Kebijakan ekonomi merupakan langkah-langkah pengendalian perekonomian secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan ekonomi moneter. Dalam suatu keadaan tertentu, pemerintah mengeluarkan kebijakan, misalnya Bank Indonesia menjual sertifikat Bank Indonesia di pasar atau pemerintah menerbitkan obligasi baru. Terkadang, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah mempermudah pengurusan izin, mempermudah tata cara perpajakan, bahkan menurunkan tingkat pajak barang tertentu. Adapun pengertian ekonomi moneter. Sejatinya dalam ilmu ekonomi, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu negara. Kebijakan moneter juga merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan harga. Agar hal ini bisa tercapai, Bank Sentral yang juga terkenal sebagai otoritas moneter mengeluarkan kebijakan untuk mengatur keuangan negara agar lebih terkendali, seperti ketersediaan uang, distribusi, kesempatan kerja, serta laju inflasi yang terkendali. Adapun tujuan ekonomi moneter, otoritas moneter dalam hal ini Bank Sentral memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan dari otoritas moneter ini secara jelas tergambar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tepatnya pada pasal 7 yang membahas Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum kebijakan bangsa Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Tercatat sejak tahun 2005, setelah diresmikan undang-undang tersebut, Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kerangka yang diterapkan adalah ekonomi moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utama. Jenis-jenis ekonomi moneter. 1. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan inflasif ini dilakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga di bank, menurunkan persyaratan cadang bank, dan membeli sirkuit pemerintah. Moneter ekspansif juga disebut sebagai kebijakan yang longgar karena tidak terlalu mengekang masyarakat. 2. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif yang justru menambah peredaran uang.
Pengurangan peredaran jumlah uang ini juga terkenal dengan politik uang ketat. Tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi yang dialami oleh negara. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini adalah meningkatkan jumlah suku bunga bank. Selain itu, penjualan obligasi atau surat berharga pemerintah dan meninggalkan persyaratan cadang bank juga termasuk cara mengurangi peredaran uang. Dalam penerapannya, pemerintah menggunakan beberapa langkah-langkah agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Beberapa instrumen yang digunakan Bank Sentral sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter adalah sebagai berikut. A. Open Marketing Operation Instrument. Instrumen yang digunakan pemerintah dalam mencapai ekonomi moneter yang tepat adalah dengan melakukan operasi pasar terbuka. Instrumen ini merupakan usaha pemerintah dalam mengendalikan peredaran uang dengan jalan melakukan penjualan atau pembelian terkadang government security atau surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah peredaran jumlah uang, pemerintah akan membeli government security yang beredar di pasar. Dengan kata lain, pemerintah menambah jumlah yang beredar di pasar dengan pembayaran terhadap surat berharga tersebut. Namun, jika ingin peredaran uang berkurang, pemerintah justru akan melakukan hal sebaliknya, yakni menjual SPI dan SPBU tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, uang yang ada di pasar akan diserap sehingga jumlahnya akan berkurang. B. Fasilitas diskon. Diskon rate adalah upaya pemerintah dalam mengatur tingkat suku bunga yang ada pada bank sentral maupun bank umum untuk mengatur peredaran rupiah. Penurunan suku bunga pada bank sentral merupakan usaha pemerintah menambah peredaran rupiah dalam negara. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi peredaran rupiah, maka menaikkan suku bunga adalah jalan yang harus ditempuh. C. Suku cadangan wajib. Suku cadangan wajib adalah cara mengatur baik menaikkan atau menurunkan jumlah suku cadangan yang ada pada pengatur kebijakan. Menurunkan rasio cadangan wajib yang diberlakukan di bank merupakan usaha pemerintah meningkatkan peredaran rupiah. Hal ini berlaku sebaliknya saat pemerintah ingin menurunkan peredaran rupiah. D. Himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan oleh pemerintah untuk mengatur peredaran jumlah uang di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada pihak terkait. Himbauan ini seperti penghimbauan pihak bank untuk selektif dalam mengeluarkan kredit untuk menekan peredaran jumlah uang. Hal ini juga berupa himbauan kepada bank melakukan pinjaman uang dalam jumlah besar ke bank sentral untuk memperbanyak peredaran rupiah. Kebijakan kredit selektif. Terakhir adalah kebijakan kredit selektif yang juga diberlakukan Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Bank Sentral memiliki kebijakan untuk menentukan jenis peminjaman yang boleh atau tidak, serta peminjaman yang perlu ditambah atau dikurangi. Contoh penerapan ekonomi moneter. Salah satu contoh penerapan ekonomi atau kebijakan moneter dapat dilihat saat terjadi inflasi pada perekonomian negara. Pada kondisi ini, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral akan meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Sedangkan jika kondisinya berbanding terbalik, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kasnya. Meningkatkan cadangan kas bank membuat masyarakat lebih untuk menabung uang di bank sehingga peredaran uang menurun. Sedangkan penurunan cadangan kas bank mendorong masyarakat untuk meminjam uang di bank sehingga tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat semakin tinggi. Itulah informasi seputar ekonomi moneter atau yang lebih sering disebut sebagai kebijakan moneter yang menjadi pembahasan kali ini. Sekian
Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengertiannya, ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah publik dalam artian masyarakat, pemerintah atau negara, dalam konteks perekonomian seperti kebijakan subsidi atau perpajakan, regulasi atau deregulasi, nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sejarah ilmu ekonomi. Timbulnya disiplin ilmu ekonomi publik didasarkan beberapa landasan. Sebagai berikut. 1. Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi dan alokasi konsumsi, serta masalah makroekonomi, yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. 2. Sistem perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi, pemerintah atau bukan, serta bagaimana keputusan ekonomi diambil, apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. 3. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen atau cenderung mendekat satu sama lain. 4. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Peran pemerintah, ekonomi publik berkaitan erat dengan pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan publik. Peran pemerintah tersebut adalah satu fungsi alokasi. Pemerintah berperan untuk menyediakan barang dan jasa yang berasal dari sumber daya yang ada dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Fungsi distribusi. Pemerintah berperan untuk mendistribusikan sumber daya, barang, atau jasa kepada masyarakat secara adil dan merata. 3. Fungsi stabilisasi. Pemerintah berperan untuk menciptakan keadaan yang aman dan nyaman dalam kehidupan bernegara demi terciptanya kondisi masyarakat yang sejahtera. Kebijakan publik. Kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara, yaitu ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik atau umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Terdapat 3 rangkaian kesatuan penting di dalam kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Barang publik. Barang publik merupakan barang konsumsi bersama di mana semua masyarakat dapat mengkonsumsinya tanpa adanya suatu pengorbanan dan tanggung jawab secara langsung akan kerusakan. Barang publik hanya dapat disediakan oleh pemerintah, di mana pemerintah tidak meminta kompensasi secara langsung kepada masyarakat yang mengkonsumsinya. Eksternalitas. Eksternalitas merupakan biaya atau manfaat tidak menular melalui harga yang terjadi oleh pihak yang tidak setuju dengan tindakan yang menyebabkan biaya atau manfaat. Eksternalitas dibagi menjadi 2, yaitu eksternalitas negatif, yaitu timbulnya polusi dan pencemaran air yang dirasakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua adalah contoh dari eksternalitas positif, yaitu peningkatan pendidikan individu dapat membawa manfaat masyarakat yang lebih luas dalam bentuk ekonomi yang lebih besar pada produktivitas. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah situasi di mana sebuah pasar efisien dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen. 4 jenis utama penyebab kegagalan pasar adalah monopoli atau dalam kasus lain yaitu penyalahgunaan kekuasaan. 2. Eksternalitas terjadi dalam kasus di mana pasar tidak dibawa ke dalam akun dari akibat aktivitas ekonomi di dalam orang luar atau asing. 3. Barang publik. 4. Informasi asimetris atau informasi yang tidak sempurna. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan baik dari pihak yang lain. Barang publik merupakan barang konsumsi bersama di mana semua masyarakat dapat mengkonsumsinya
tanpa adanya suatu pengorbanan dan tanggung jawab secara langsung akan kerusakan, barang publik hanya dapat disediakan oleh pemerintah, di mana pemerintah tidak meminta kompensasi secara langsung kepada masyarakat yang mengkonsumsinya. Eksternalitas. Eksternalitas merupakan biaya atau manfaat tidak menular melalui harga yang terjadi oleh pihak yang tidak setuju dengan tindakan yang menyebabkan biaya atau manfaat. Eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif, yaitu timbulnya polusi dan pencemaran air yang dirasakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua adalah contoh dari eksternalitas positif, yaitu peningkatan pendidikan individu dapat membawa manfaat masyarakat yang lebih luas dalam bentuk ekonomi yang lebih besar pada produktivitas. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah situasi di mana sebuah pasar efisien dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen. 4 jenis utama penyebab kegagalan pasar adalah monopoli atau dalam kasus lain yaitu penyalahgunaan kekuasaan. 2. Eksternalitas terjadi dalam kasus di mana pasar tidak dibawa ke dalam akun dari akibat aktivitas ekonomi di dalam orang luar atau asing. 3. Barang publik. 4. Informasi asimetris atau informasi yang tidak sempurna. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan baik dari pihak yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor maupun impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter, serta organisasi ekonomi swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Sebagai bagian dari ilmu ekonomi, maka ekonomi internasional permasalahan pokok yang dihadapi dalam ekonomi internasional sama dengan ilmu ekonomi, yaitu masalah kelangkaan produk dan masalah pilihan produk. Yang diartikan produk adalah barang dan jasa serta ide yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh manusia. Masalah kelangkaan dan pilihan produk barang dan jasa serta ide muncul karena adanya permintaan dan penawaran akan kebutuhan dan keinginan yang bersifat tidak terbatas, dan permintaan serta penawaran sumber daya resources. Permasalahan ekonomi tersebut dapat bersifat internasional karena adanya permintaan dan penawaran yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pentingnya studi ekonomi internasional karena pada saat ini pengaruh globalisasi ekonomi dunia yang ditandai dengan ciri-ciri 1. Keterbukaan pasar atau liberasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi. 2. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar di mana akan perusahaan multinasional. 3. Persaingan semakin ketat antar negara, antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektif yang optimal. Sebagai konsekuensi dari globalisasi, maka studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi. Ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Teori dan kebijaksanaan perdagangan internasional. 2. Teori dan kebijaksanaan keuangan atau moneter internasional. 3. Organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. 4. Perusahaan multinasional. Asumsi dasar. 1. Uang tidak terpengaruh harga relatif. 2. Jumlah faktor produksi dari setiap negara tetap. 3. Faktor produksi secara internasional tidak dapat dipindahkan. 4. Teknologi yang tersedia sama. 5. Selera dan distribusi income dianggap suatu yang tidak berubah. 6. Tidak ada hambatan dalam perdagangan dalam bentuk biaya transport, informasi, dan komunikasi. 7. Adanya full employment, tidak ada yang menganggur. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup ekonomi internasional.
Dari pengertian ekonomi internasional tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dalam segi ilmiah. Ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Dalam segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar negara, bangsa maupun antar orang perorangan dari negara yang satu dan negara yang lain. Tujuan ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, dan pengkreditan, pengangkutan, perasuransian, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan dalam sifat dan cara-cara antar pedagang internasional dengan pedagang-pedagang dalam negeri disebabkan oleh 1. Perbedaan negara menyebabkan adanya perbedaan dalam hukum, peraturan jual beli, uang, peraturan bea, dan sebagainya. Perbedaan bangsa dan daerah menyebabkan perbedaan dalam kebiasaan, adat istiadat, kesukaan, musim, dan kondisi pasar. Perbedaan yang disebabkan oleh keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kultural ruang lingkup, teori dan kebijakan perdagangan internasional, teori dan kebijakan keuangan moneter internasional, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional, perusahaan internasional dan bisnis internasional. Sekian dari saya, terima kasih.